Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Apa kabar? Belum semangat, ulangi lagi ya. Ya, ketika ditanya apa kabar, jawabnya apa? Banyak ya, ada yang luar biasa, ada yang sehat besar kuat. Kita LPPM Widya Pratama mengatakan apa? Solid dan maju. Solid dan maju. Ayo jangan lupa. Ya, ketika kita bersama dengan rekan-rekan BPR, kita katakan sehat besar kuat. Untuk kita apa tadi? Solid dan maju. Oke, kita ulangi ya. Rekan-rekan semua, apa kabar? Solid dan maju. Bagus, tepuk tangan. Ya. Terima kasih, semangat ya pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai apa ini? Pola pikir dilihat dari tulisan tangan. Ya. Dari tulisan tangan kita bisa mengetahui karakter seseorang. Kenapa? Karena waktu menulis itu kondisi psikis seseorang mempengaruhi bagaimana dia menulis melalui saraf-saraf sampai dengan ujung jari tangan digerakkan, kondisinya kita buru-buru tulisannya kan beda. Kita dengan tenang, tulisannya bagus, biasa ya. Itu semua mempengaruhi. Oleh karena itu berdasarkan penelitian di berbagai negara dan sampai hari ini pun tulisan tangan ini grafologi ya dipakai di beberapa negara yang asalnya bisa dari Jerman, dari Perancis ya. Dan aliran pun macam-macam. Ini saya ambil dari materi ini saya ambil dari Karos International School of Handwriting Analysis ya. Karos International School. Mungkin bisa ditulis Bu, tulisannya Karos itu bagaimana? Karos. Oh ya, Karos. Bukan saya. International School. Karos ya. Karos. Karos. Pakai H ya. Iya. Karos. Kurang besar. Ya kurang besar Bu. Oke, besar ya. Ya. Karos. Karos International School of Handwriting Analysis. Ya, di situ kepribadian seseorang itu dibagi menjadi ini yang tingkat untuk dasarnya, tapi untuk selanjutnya lebih dalam lagi dibagi menjadi 10 aspek kepribadian. Salah satunya ini adalah pola pikir. Nah, ada banyak, ada 10, nanti ke dalamnya lagi bisa sampai dari 10 itu ada 100 lebih. Nanti kalau tingkat yang lebih lagi ya, tingkat master itu sampai 400 lebih dari tarian. Nah, yang kita pelajari ini salah satunya. Jadi ada selain ini ada kepribadian itu ada responsiveness and emotional memory. Jadi respon seseorang, bagaimana dia merespon. Terus ada pola pikir ini namanya intellect and intelektual ya, untuk pemikiran seseorang itu bagaimana. Intellect and thinking pattern. Kemudian ada juga untuk self concept itu self confidence seperti itu ya. Kemudian ada juga tentang goals and desires ya, dari kehendak untuk mencapai goal itu bagaimana. Kemudian ada juga yang namanya productivity. Terus ada juga interpersonal relations ya, untuk sosial, urusan berhubungan dengan sosial, hubungan sosial. Ada juga communication skill, ada juga vocational skill itu kemampuan yang berkaitan nanti dengan karakter-karakter yang berkaitan dengan pekerjaan, profesi. Ya, itu. Terus ada juga yang membebani, yang menghalangi, menghambat, itu namanya fears and defense. Fears itu rasa takut, defense itu mempertahankan dirinya. Nah, kita masuk ke pola pikir ya. Apa itu pola pikir? Menurut teman-teman, rekan-rekan semua, pola pikir itu apa? Coba siapa yang bisa bantu? Andre? Oh iya. Pak, pola pikir itu apa?
Oh ya, bisa muter. Bisa ya, Pak. Cukup ya. Nah, pola pikir ya. Kalau opini saya, pola pikir itu adalah sifat-sifat pemikiran yang sudah terbentuk ya dari kita kecil sampai kita saat ini, sehingga pola itu namanya pola itu ya terbentuk gitu sifatnya. Kalau orang tertutup jadi introvert ya, kalau terbuka ya jadi pola pikir terbuka ya, seperti itu kalau gambaran saya. Oke, terima kasih Pak Andre. Ya, semua masing-masing punya pendapatnya sendiri, tapi itu betul. Jadi mempola semua yang dilewati dari masa kecil sampai dengan saat ini itu terpola ya, seperti apa cara berpikirnya, seperti apa ya, mempola terus menerus seperti itu. Mungkin Bu Tia atau Pak Pur, apa itu pola pikir? Kita berdiskusi ya. Terima kasih Bu Indah. Kalau pola pikir itu mungkin seperti standar kita mau menulis, itu kan ada polanya. Oh, ini harus besar, harus kecil, harus bagaimana, itu punya gambaran standar menulis itu seperti apa yang diharapkan bisa dimengerti orang. Itu mungkin sederhana kan. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Pur. Jadi intinya apa yang mau ditulis itu, seperti kita mau berpikir itu bagaimana gitu. Ya, apa yang sebelumnya sudah tertanam di sini, mau berpikir bagaimana. Baik, Bu Tia mungkin bisa menambahkan. Baik, kalau pola pikir itu menurut saya dilihat dari kata pola ya Bu ya. Pola itu kan berarti sesuatu yang berulang, sesuatu yang diulang ya. Seperti kalau kita membuat pola baju, model apa gitu tuh sudah ada polanya sendiri. Nah, pola pikir artinya jalan pikiran atau cara berpikir yang sudah berulang-ulang terbentuk. Betul, begitu Bu menurut saya. Ya, terima kasih Bu Tia. Ya, baik. Ya, semuanya jawabannya benar sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Itu pemahamannya begitu, bahwa pola itu ya terus diulang-ulang ya, sesuai masing-masing orang berpikirnya bagaimana untuk memahami sesuatu ya. Kalau dapat disimpulkan dari semuanya itu, pola pikir itu bagaimana seseorang itu memahami sesuatu ya, baik secara internal maupun eksternal, yaitu cara seseorang itu berpikir untuk memahami sesuatu ya, sesuatunya itu bisa faktor internal maupun eksternal yang di luar dirinya. Nah, pola pikir ini bisa dilihat dari tulisan tangannya ya. Lanjut, baik, kita mengenal dulu ya pola pikir yang akan dibahas di sini. Ada 4 pola pikir, dikelompokkan menjadi 4. Itu yang lebih sistematis ya di sini. Yang pertama yaitu pola pikir yang analitis, yang kedua investigatif, yang ketiga komprehensif, dan yang keempat kumulatif. Itu bukan salah ketik ya, ini ya, kumulatif ya. Ini sudah ngantuk ini. Kumulatif, nanti saya betulkan ya. Kumulatif, kalau bahasa Inggrisnya memang pakai kumulatif ya, kumulatif ya. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya, nanti sampai ke kumulatif. Analitis, apa itu pemikiran yang analitis? Analitis, ada yang bisa menjelaskan atau jelaskan anak pemikiran yang analitis itu yang bagaimana? Kalau menurut saya ya Bu Indah, analitis itu adalah bagaimana itu mendalami, istilahnya itu kayak menggali, menganalisa ya, menganalitis ya, seperti itu. Pola berpikir yang kritis, cari tahu sebab akibat.
Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Betul ya. Jadi pemikiran analitis itu bagian dari pemikiran yang kritis. Ya, kritis itu kan mesti kok begini, kok begitu, kok bisa begini ya. Banyak pertanyaan, itu orang-orang yang berpikiran kritis selalu menanyakan banyak hal, terutama yang dia nggak tahu juga. Jadi yang pemikiran analitis itu selalu kita masuk ke analitis ya, nanti masing-masing kita bahas. Nah, ini dia. Masuk ke analitis. Analitis itu pemikiran yang ingin mengetahui alasan why ya, dibalik setiap hal, mengapa ya. Kemudian juga orang yang berpikir analitis itu mengambil keputusan berdasarkan bukti dan data yang ada. Jadi orang berpikir analitis itu seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh enggak? Pemikiran yang kalau di tugas pekerjaan sehari menganalisa laporan lah. Menganalisa itu apa? Memahami secara detailnya seperti apa sampai dia memahami seperti itu ya, menganalisa sampai detail-detailnya. Nah, sampai sini paham ya. Jadi pemikiran yang analitis itu ciri-ciri tulisannya bagaimana? Nah, ciri-cirinya sudut di baseline huruf zona tengah. Zona tengah itu zona tahu ya? Zona itu jadi begini. Kalau tulisan kita dulu SD bukunya seperti ini, garis-garis ya. Nah, ini huruf di sini ada huruf B, L, ya toh? Di sini huruf D misalnya, M, N. Nah, ini zona middle zone atau zona tengah. Ya. Kemudian yang ini, yang atas di sini, yang untuk loop atas ini namanya zona atas atau upper zone. Sini upper zone, ini middle zone. Ya, yang bawah contohnya ini huruf G di sini. Nah, G ini huruf di sini masuk ke lower zone atau zona bawah. Ya. Bawah itu lower zone, atas upper zone. Ini upper ya. Ini upper zone. Ini middle zone, yang ini apa tadi? Lower zone. Nah, kalau dilihat dari ini punya arti. Jadi kalau tulisan itu ya, yang di upper zone ini, upper zone itu yang ini ya, yang atas ini yang kalau bikin huruf naik ke atas. Nah, upper zone ini menunjukkan apa? Mengungkapkan zona ini area apa? Area pemikiran, betul. Intelektual, ya. Nilai-nilai keagamaan, spiritual dan lain-lain itu ada di sini. Ya, mental, intelektual atau mental area ya di sini. Kalau yang di middle zone yang tengah ini practical area. Practical area itu atau zona tengah ini ya bisa kelihatan sehari-hari, kelihatan sikapnya ya toh, responnya itu jelas dilihat di middle zone. Nah, sekarang yang lower zone untuk apa? Yang bawah ini tadi ini menunjukkan energi fisik ya, vitalitas ya, keinginan materi juga ada di sini, juga apa ya, hasrat seksual ya itu ada di sini. Dorongan yang tak terkatakan. Betul. Jadi yang ada di atas ini tidak kelihatan karena masih bentuk konsep pemikiran, tidak terrealisasi. Nanti baru kelihatan kalau dinyatakan, kelihatan responnya bagaimana. Fisiknya suruh lari ternyata nggak bisa, lemes, nggak punya tenaga. Ini menunjukkan bahwa zona bawahnya ya lemah, jadi nggak ada vitalitas energi. Tengah ini responnya, responsif, perilakunya kelihatan. Mau tapi nggak bisa, tenaganya lemah. Iya. Bawahnya, iya. Iya. Iya, itu tadi. Ya, paham ya di sini. Jadi nanti masuk ke sini, paham. Kalau masuk ke sini, ini tulisan di zona tengah. Oh, berarti zona tengah itu yang di garis itu tadi, yang tengah. Ya, huruf-huruf zona tengah. Dan kita banyaknya memperhatikannya, yang kita teliti huruf M dan N untuk pola pikir ini. Ya,
huruf M dan N. Nah, contohnya ini yang saya beri merah-merah ini. Ini meleset-meleset dikit ini ya. Jadi sudut di baseline ini, baseline-nya ini tuh ya. Baseline itu garis dasarnya ini terbentuk sudut. M-nya di sini cetek ya. M ini nah di sini sudut. Ini namanya pemikiran yang analitis ya. Jadi sampai di sini dulu, paham enggak? Ada gambaran ya. Oh ya, ini mudah sekali kok ini ya. Jadi runcing-runcing di bawahnya sini. Ini berarti tipe orangnya pemikirannya analitis. Analitis itu yang bagaimana tadi kita sudah bahas ya, sudah diskusikan. Analitis itu yang kepengen tahu kenapa, ya, tahu detailnya bagaimana, itu analitis. Oke, bisa dilanjut? Baik, ya. Tolong. Seseorang untuk melihat dari tulisan itu bisa melihat kira-kira sifatnya orang itu seperti apa itu kita bisa melihat dari tulisan itu bisa. Atau bisa, itu namanya grafologi, ilmu yang mempelajari tulisan tangan. Ini baru secuil ya. Oh iya. Ini banyak, makanya yang tadi saya sebutkan ada ratusan. Ada manfaatnya. Ya. Ini karena berkaitan, kenapa saya ambil yang pola pikir, karena berkaitan dengan tugas seleksi, tugas rekrutmen itu membantu. Oh, ini pola pikirnya seperti ini. Jadi rekan-rekan tahu ya, ketika melihat tulisan tangan pelamar, oh modelnya orangnya seperti ini. Ini ya, tahu. Kita lanjut ya. Ya, sebentar, saya mau tanya lebih detail lagi Bu Ida. Iya, boleh. Yang tadi juga itu. Iya. Berarti ciri-ciri orang yang punya pikiran analitis itu adalah sudut-sudutnya bawah itu, tulisannya sudut-sudut bawahnya itu banyak membentuk sudut. Pernah nggak lihat orang yang tulisannya lincip-lincip? Tapi atau mungkin Pak Adris sendiri tulisannya ada lincip-lincipnya? Saya begitu. Ya, saya kebetulan seperti itu. Tetapi gini, yang saya mau nyambungkan dengan itu ya, upper middle and apa namanya zone, lower zone itu ya. Sorry ini dia kelihatannya agak sini aja ya, Nanda. Nah, itu kan berarti nggak ada yang di lower zone ya, betul ya? Oh, nggak ada. Nah, khusus berarti untuk zona tengah. Dan zona tengah pun yang bisa diteliti itu M dan N ya. N dan M saja. Ya. Untuk melihat analitis ini. Betul. Oh, berarti kita lihat N dan M, bawahnya lancip, begitu ada tipe orang yang analitis dan kritis ya. Biasanya bisa ini, kalau A kan nggak bisa, mau lancip gimana? Hurufnya itu kan sudah terbentuk masing-masing. Nah, kalau W sama U. W nggak bisa karena ada lengkungnya. W dan U. W kalau bawahnya lancip pun masuk di zona tengah juga. W kan, W itu kan. Oh, berarti selain W ini lincip-lincip ini ya, bisa betul, juga W kan begini. Nah, ini nanti ada juga yang namanya, kalau di sini seperti ini, tulisan seperti ini bentuknya namanya bentuk apa namanya, garland. Tahu garland? Garland itu kalau hiasan Natal tuh ya, lengkung. Oh iya. Nah, itu lebih mudah untuk menghafalkannya. Nanti ada bentuk seperti ini ya. Nanti pola pikir berikutnya. Nah, cuman ada lagi yang begini, betul. Tapi kita bahasnya bukan itu, Bu. Bahasnya yang analitis ini. Ya, jadi berarti selain N dan M bisa W dan U ya. Ya, cuma ini jarang. Untuk lebih tepatnya untuk N dan N. Oh, iya. Kita mengamatinya cukup N dan M karena ini banyak mewakili banyak tulisan. Kalau W ini kan jarang. Oh iya. Dan nanti ada juga yang bentuknya, nah ini tadi ada lincip, ada seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau ini arcade itu seperti lengkungan. Lengkungan ya. Tapi kita belajar yang lancip-lancip ini analitis. Dan biasanya diteliti memang M dan N. Oh, M dan N ya. NM atau MN. Nah itu yang karena mungkin terlalu banyak. Kita fokusnya tulisan tangan itu kalau berlembar-lembar kita cuma ambil sampelnya aja. Enggak semua terus diteliti, tidak barbar nanti ya. Terus lanjut ya, oke ya. Ada pertanyaan lagi? Ada lanjut ya. Yang kedua yaitu pola pikir investigatif. Nah, investigatif itu yang seperti apa? Tadi lupa ditanyakan. Seperti apa investigatif? Ya ini ingin tahu
dan menemukan jawabnya sendiri berdasarkan fakta dari sumbernya langsung, orangnya sendiri mendengar, melihat, ya, memperhatikan sendiri, bisa melalui orang lain wawancara, tanya, atau apapun yang dia lakukan yang seolah-olah itu sumbernya langsung. Jadi tidak cuma denger. Jadi biasanya yang memakai ini kepolisian, hukum, ya, jurnalisme, itu investigasi, ya, investigatif. Nah, orang yang punya karakter investigatif ini, ya, suka untuk belajar dan terus mengembangkan diri, karena selalu ingin melidiki apa yang tidak tahu. Kalau tadi yang dianalisa kan sesuatu data yang sudah ada. Kalau ini mencari, ya, misalnya kalau kepolisian itu ada pembunuhan, cari, diinvestigasi, ya, siapa pembunuhnya, itu tugas kepolisian misalnya seperti itu. Ingin tahu, nemukan jawaban sendiri, datang ke tempatnya, cari orang-orang yang jadi saksi atau bagaimana, ya, kalau bahasa Jawanya di nurutus, ya, cari sisik melek seperti itu, ya, bahasa Jawanya cari sisik melek, itu investigatif. Atau di kantor juga bisa terjadi fraud, ini pelakunya siapa, itu bukan menganalisa, yang dianalisa boleh data-data, tapi perlu investigatif. Jadi paham ya bedanya analisa dan menganalisa dan menginvestigasi, ya, pikiran yang analitis dan investigatif ini saling nyambung, saling melengkapi, ya, betul. Nanti ada tulisan yang bentuk dua-duanya, ya, kira-kira biasanya itu. Kalau analitis berarti investigatif, bentuknya mirip, terus juga sifatnya investigatif sama analitis itu nyambung. Bener enggak? Betul, itu saling melengkapi, tapi beda. Investigatif itu bayangannya gini, seperti mata burung, kalau di atas melihat, di bawah itu seperti apa, dia melihat, menginvestigasi seperti itu, lihat. Tapi kalau hanya menganalisa, menginvestigasi sampai dalam dan sampai menemukan data yang dia belum terima, dia sampai dapat, cari, itu investigasi. Kalau analisa kan sudah ada datanya, laporannya atau apa yang sudah ada berdasarkan itu. Dan analisa itu detail, menganalisa, cari breakdownnya, ya, detailnya. Sementara investigatif ini, ya, jadi kalau analisa tadi mengapa, arahnya kan kenapa, mengapa, menganalisa arahnya ke situ. Tapi kalau ini mencari jawaban, nemukan sendiri. Dan tidak puas kalau tidak dirinya sendiri melihat, ya. Kalau sekarang saya kasih tahu, tanya saya, loh, kok masuk ruangannya terlambat? Oh, tadi di depan ada kecelakaan. Orang yang bisa gambarkan, orang yang investigatif bagaimana, yang analitis bagaimana. Belum masuk ke dua yang lain. Ini dulu. Kalau saya masuk, saya kok terlambat, saya ditunggu. Terus teman-teman tanya, kok terlambat, kenapa? Nah, saya jawab, nah, tadi di luar tadi mau masuk ada kecelakaan. Terus gimana kalau yang pola pikirnya analitis, terus yang investigatif, bedanya apa coba? Yuk kita bermain sedikit. Kalau menurut saya itu analitis, ya, karena ada datanya itu kecelakaan, dan kalau dilihat buktinya ini, tadi ada kecelakaan, bukti, mau lihat yuk ke depan, nah itu analitis. Itu saya kira itu analitis. Yang ini investigatif. Nah, jawaban sendiri berdasarkan fakta dari sumber langsung. Jadi saya tuh masih bingung, Bu Indah. Sorry ya, aku tuh bingung antara tadi analitis dan investigatif. Soalnya mirip. Iya, betul. Ya, mirip. Itu juga tuh berdasarkan fakta. Fakta itu kan data, ya, Bu, ya. Iya. Ya kan? Betul. Nah, cuman bedanya yang saya baca ini kan bisa mengembangkan diri kalau dari investigatif. Sumbernya langsung. Oh, bedanya itu. Nah, contohnya begini. Atau ada yang mau jawab? Ya, Bu Tia? Pak Pur? Tapi berkaitan dengan yang saya cerita tadi. Kalau di luar saya bilang ada kecelakaan. Bedanya apa ini dua orang ini? Ya, dalam investigatif itu misalkan seperti kasus itu, misalkan polisi itu memang masih blank, dia itu baru menyelidiki dari titik temunya yang didapatkan dari polisi itu sampai dia tahu sumbernya langsung, asal mula perkara ini dari ini. Nah, itu
dijelaskan benar karena dia menemukan titik temunya pada saat kita menyelidiki ya. Jadi tidak hanya kira-kira dari orang, wah ini, tapi betul-betul diselidiki sendiri, dia akan mengetahui sumbernya dari perkara ini, gitu Bu. Ya. Betul, tepuk tangan Bapak Pur. Nah, itu dia. Intinya adalah cari sumbernya langsung, ya. Jadi kayak tadi ya saya bilang kalau ada kecelakaan, Bu Tia mau nambahkan? Ya. Nah, enggak ya. Jadi seperti tadi, kalau orang yang tipe analitis, waktu saya cerita, di sini ada analitis, ada investigatif. Kalau saya cerita, wih di luar tadi ada kecelakaan loh. Yang analitis akan bilang gini, kok iso kecelakaan? Mau kecelakaannya piye? Runtutannya, detailnya, oh lah tadi nyebrang nggak lihat motor dari sana ngebut aja terus sini ngebut jedut. Sudah itu dia sudah, dia menganalisa, oh ya salah dewe. Terus piye orangnya, misalnya geletak, oh ya salah dewe. Tapi dia akan tanya terus toh, lah apa enggak jalannya rame apa sepi, atau dia menganalisa ternyata, oh berarti sing salah mobilnya atau motore, misalnya seperti itu. Tapi yang tipe investigatif dibilangnya ada kecelakaan, oh iya toh, terus piye, wah itu geletak orangnya, lari dia turun, lihat, dek di sana dilihat, oh ya foto karena ingin tahunya. Lihat gitu lari, pernah ya enggak teman-teman, ada yang lari terus melihat di luar, ada yang tetap duduk aja, oh ya wis orang sing 12 masih ada sampai meninggal ada, oh ya sudah, paling sebatas itu. Tapi ya enggak puas, dia akan melihat sendiri dengan mata kepala sendiri kejadiannya bagaimana, orangnya seperti apa, dia lihat. Itu tipe yang investigatif, jadi tidak mudah percaya dengan omongan ini. Saya bilang itu orang yang geledak loh, semaput begini berdarah-darah, masa iya tak delok dhewe, lari lihat. Itu investigatif. Kalau analisa cuma mikir aja, masuk akal enggak, cuma ditabrak sekilas kok berdarah-darah sampai kesenggol sidik sampai berdarah-darah, misalnya pikiran analisanya main. Tapi kalau investigatif lari keluar lihat, itu bedanya. Analisis tadi katanya berdasarkan data ya kan, ada data kan butuh fakta juga. Data bisa, fakta bisa. Data itu sudah disampaikan tadi, yang tadi saya ngomong di sini, ada kecelakaan. Tadi kan tanya apa sama apa, itu kan bentuk data yang dia tidak lihat, itu data yang dia pegang. Nah, terus dia menganalisa, kalau gitu orangnya ini tanpa melihat sendiri, sudah dari data yang ada. Seperti kita melihat data penjualan dari sales kan tidak mungkin kita datang satu-satu, nek mau menginvestigasi satu-satu. Tapi kalau tidak, sekedar lihat laporan, kita lihat aja, menganalisa, masuk akal enggak ini laporannya, ini dari pembelian dari toko ini ya toh, terus dari ini apa, nah seperti itu bedanya. Clear ya, sudah jelas ya. Jadi ada pemahaman analisa dan investigasi, analitis dan investigatif. Oke, kita lanjutkan. Oh, tulisannya belum ya, ciri-cirinya atasnya yang lancip ya. Oh, ini meleset sedikit, maksudnya yang lancip ini ya, tik. Karena ini diperbesar jadi meleset. Ini harus agak sini yang dia lincip, tahu ya, lincip. Itu investigatif. Jadi kalau saya menghafalkan yang investigatif itu dari atas melihat. Jadi lancipnya yang di atas, investigatif. Kalau analitis yang dari bawah. Hampir sama. Ada ini orang yang dua-duanya punya itu. Jadi dia bisa meneliti, bisa menemukan secara detail, itu bagus sekali kalau dia punya ciri atas bawah. Tapi lepas dari ini ya, semuanya tidak ada yang betul salah atau baik buruk, semua ada plus minusnya ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga, yang komprehensif. Komprehensif itu pola pikir yang bagaimana, Mbak? Ini begitu lihat ini kondisi ini langsung dia bilang oke. Mampu memahami sesuatu secara garis besarnya dengan cepat. Ya, comprehend itu bahasa Inggrisnya, yang komprehensif itu menyeluruh. Jadi cepat memahami secara menyeluruh, tapi tidak sedetail tadi yang analis tadi, menganalisa sampai detailnya. Dia hanya garis besarnya aja, oh kalau kejadiannya seperti ini, langsung dia paham, oh bisa narik kesimpulan cepat. Berpikir dan memutuskan sesuatu
tanpa memerlukan waktu lama, jadi cepat. Jadi contohnya kalau kita pergi rame-rame terus ditanya mau makan siang kemana, mikirnya panjang. Nek kesana, gampangnya terserah. Kalau kesana mahal, enak tapi mahal. Kalau kesini murah tapi kurang enak, banyak pertimbangan lama. Tapi kalau orang yang komprehensif langsung soto aja Pak itu, langsung nasi ayam aja, apa langsung dia punya tes. Itu tipe yang komprehensif. Semua selalu kita ingat ada plus minusnya ya. Jadi seperti ini. Pengejaknya terserah itu apa? Nah, terserah itu yang tidak punya pendirian, tanut, ngikut ya, mengikut ya, itu komprehensif. Nanti ada tipe berikutnya. Nah, ini ciri-cirinya. Titik-titik seperti jarum tegak pada huruf-huruf zona tengah ya, jadi mesti jatuhnya juga MN ya. Bisa juga pada formasi lain. Formasi lain itu bukan di zona tengah tapi yang H itu kan termasuk zona atas, tetapi kakinya di zona bawah. Jadi kalau H ini kita bisa ambil misalnya nih H, jadi ambil yang zona tengahnya, bukan atasnya ini enggak, karena dia bisa dipakai untuk ini ya, komprehensif. Komprehensif itu misalnya kalau H-nya misalnya begini ya, ada lengkungnya seperti ini ya, atau gimana. Nah ini nanti menimbulkan lancipan di sini, atau H misalnya nah ini, bisa ketemu di situ ya. Bingung ya, masa H bentuknya seperti itu kayak B tapi pendek. Nah ini pun tidak ada bentuk seperti ini, kita lihat jarang. Mau nulis mama, nama misalnya, atau mama, ini tambah lagi melengkung. Tapi ada tulisan seperti itu, orang cepat itu ada. Tipe yang seperti ini memang agak langka ini ya. Tapi ini kalau orang ngomong bawa. Nah seperti itu contoh. Mungkin tulisan contoh saya kurang sempurna, tapi yang tidak seperti itu contohnya ya. Jadi titik ini muncul di atas seperti jarum itu ya, garis itu kenapa bisa muncul ya, karena begini. Terus ini selalu, ini juga nanti dengan sendirinya ini melengkung. Nah ciri berikutnya bawahnya itu mesti kebanyakan lengkung. Kalau sama-sama lancip dia nariknya mesti jadi beda, gini langsung begini. Nah tapi kalau ini terus ada apa ini, trace, ada kanan ulang ya. Nah seperti itu. Misalnya M dan N juga, tapi bisa juga H. Nah, ini tadi ya. Terus ini seperti ini, kayak jarum nih loh. Ini yang berarti ada tarian yang mengulang lagi, naik turun lagi. Nah di sini naik sehingga ini bisa lincipnya begini, bukan sudut ya. Kalau yang tadi kan bentuk sudut misalnya ya, lincipnya begini. Ini kan begini terus begini. Nah ada ini lengkungnya maksudnya ya, ini kan beda kan, bisa beda tidak? Ini saya tuh agak bingung, mirip-mirip soalnya. Mirip-mirip memang ya. Ini mungkin banyak iya, mungkin banyak juga yang apa namanya bertanya juga ya, nggak cuman saya. Itu tadi itu mirip-mirip seperti tadi, analitis, investigatif, mirip ya. Terus ini komprehensif juga mirip, lancip lagi. Betul. Nah ini bingung, apakah yang dimaksud seperti jarum itu melengkung dulu bawahnya, ya, atasnya lancip, atau bagaimana? Seperti ini, terbentuk dari seperti itu. Karena kalau tidak nanti kan bedanya ya, misalnya tadi ya, ini sudut ya, menulis seperti mau menulis M, mama. Nah, misalnya seperti ini, lincip. Tapi kalau ini kan seperti mau menulis ini ya, apa ya? Seperti yang contohnya ini dari bawah ini. Nah, selalu ada ulangan di sini nih loh. Ulangan. Tekanan ulang turun. Itu maksud saya pahamnya, cara bodoh saya adalah yang penting bawahnya ada melengkungnya, atasnya lancip gitu, atau betul, bagaimana? Saya juga dulu awalnya berpikirnya seperti itu, tetapi ini loh, kuncinya itu ini loh. Ini itu ada tekanan ulangnya. Tekanan ulang itu maksudnya nabrak gitu ya? Kayak gini loh, kayak huruf P naik lagi. Ya. Oh, nabrak ya. Ada ulangan jejaknya diulangi lagi.
Misalnya seperti ini. Ya atau P, coba dilihat lagi, balik lagi. Nah, ini loh di sini. Ini kan sama. Z, turun lagi sama. Nah, nabrak di tengah situ ya. Jarum. Seperti jarum. Seperti nah, jarum. dengan sendirinya kayak sini kan nggak mungkin terus langsung gini, langsung tiba gini. Jarang sekali yang tulisan, misalnya ini tadi kan sudah begini. Terus di sini langsung gini kan nggak mungkin. Kan mesti dia menyesuaikan tariannya ini jadi melengkung. Nah, ini kalau saya dulu patokannya malah yang seperti ini. Istilahnya yang mama jadi baba, jadi B. Jarang mama loh. jadi baba. Seperti ini belum pernah, jarang Ya. loh. Ya, wow, nama kok jadi. Tapi ada, buktinya ada. Itu kan O bukan N. Nah, Kebalik itu. bukan. Ini kita selalu punya standar. Justru dari sinilah variasi orang, karakter orang dilihat seperti ini. Buktinya ada, ya. Kalau belum pernah lihat nanti kapan-kapan kasih contohnya itu ada seperti itu, ya. Ada lagi? Jadi sampai sini paham ya bedanya sama tadi yang investigatif. Ini seperti dikatakan di sini seperti jarum. Nah, jarum. Ya, bedanya itu. Kalau bisa memahami ini ya jelas. Memang tulisan ini langka, jarang. Tetapi ada. Coba nanti kalau pas lihat tulisan tangan, ada. Buktinya banyak contoh-contoh yang ada. Ya. Sampai di sini jelas. Kalau jelas kita lanjut. Masih bingung dikit sih, tapi tidak apa-apa, lanjut dulu. Ya, bingungnya di mana? Karena mirip-mirip, sebaik lagi saya tanya, saya sampaikan. Cuman ini tadi gambarnya itu berarti seperti jarum yang dimaksud itu ada pengulangan. Ada pengulangannya, betul. Ada, maksudnya betul. Itu tuh berarti nubruk toh goresannya. Iya, ini loh. Nah, kalau ini kan enggak, ini kan bedanya ini buka bentuk sudut. Kalau ini nutup bukan sudut. Nah, itu aja, dah itu gampang. Dan sampai pahami. Selalu huruf N dan M. Ya. Dan tambahi H gitu ya. Kalau memungkinkan H, tapi H tidak selalu. Coba contohnya yang H, kalau yang komprehensif tadi seperti apa? Komprehensif itu ada lincipnya, ya. Jadi naik terus coba. H. Ya, seperti ini ya. Ini ada naiknya. Ya toh? Ada naiknya. Semetrika, jatuhnya semetrika. Itu bukan H, Bu. Betul. K itu ini ya. juga bukan M toh. Kalau kita ngomong normal toh, tapi ini ada. Justru ini dinamikanya untuk kita memahami seperti ini. Berarti gini, komprehensif itu yang bentuknya kualik ya. Nah itu kan harusnya H itu kan kepalanya itu bukan model turun ya. Kenapa? Kepalanya itu loh yang melengkuk ke bawah itu yang kayak mangkok itu mangkoknya kebalik kalau H yang bener. Standar H nah coba gini. nah itu kan kebalik kan suka orang nulis. Nah aku gini gampangnya berarti suka. Oke. Suka-suka yang nulis betul. Betul karena karakter orang beda-beda. Cuman saya mau membedakan nih loh goresan komprehensif loh. Kan orang suka nulis ya, oke, no problem. Cuman saya kalau mau menilai harus tahu kan. Itu berarti gampangnya adalah H yang mangkoknya kebalik gitu ya. Boleh. Cengkulannya kebalik ini gitu. Saya dulu juga pahamnya begini aja kalau bingung untuk bedakan. Bisa begitu. Bisa. Nah, karena itu kalau gitu dengan sendirinya tarian itu kan tidak mungkin kayak ini tadi langsung ke sana nih. Itu secara ininya tariannya itu mesti jatuhnya kalau ini sama ya nanti naiknya ke atas mesti ya pelan-pelan seperti itu. Saya langsung ke sini. Itu kan langka. Dan seperti ini. Cuman untuk H ini juga kalaupun bingung, nggak usah dilihat, nggak apa-apa, karena patokannya selalu MN. Oh, ini tambahan aja untuk menguatkan, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi. Bu, kalau itu kunci dari komprehensif itu pedomannya yang dipegang apa Bu? Karena kan hampir sama-sama semua. Ini titiknya atau lengkungannya atau pengulangannya dalam nulis Bu. Ya itu supaya kita tahu. Oh, nek komprehensif ini terulang lagi hurufnya atau mungkin ada titiknya. Nah itu Bu, supaya kita paham. Ya, makasih Bu. Jadi ini bukan titik garisan, ini kan tanda saja. Di sini tidak ada titik karena tulisan nama itu mama, nama itu nggak ada titik karena tidak ada i. Tetapi yang saya titik merah ini menunjukkan ini loh tandanya.
Yang komprehensif ini seperti ini. Nah, ini dibilang kayak jarum ini naik, ini ya, jeret, jeret, jeret. Itu. Nah, kalau jadi yang tadi yang sudah saya tulis tadi ya, saya ulangi lagi. Kalau yang ini tadi kan seperti ini, lincip ya. Misalnya mau nulis apa? M. Nah, mama dan ini lincipnya ini. Ini ada sudut. Tapi kalau yang ini komprehensif itu enggak, dia nulisnya begini. Nah, gitu ya. Ada melengkungnya, ini ada jarum-jarum. Nah, jelas ya? Jelas, ini mudah kok. Karena dipahaminya itu. Nah, kalau yang investigatif yang atas, yang analitis tadi, yang bawah, yang lancipnya yang bawah, ininya tadi lancip. Ya, ingat ya. Ya, nanti ada waktu kita latihan, kalau enggak ada ya enggak usah. Ya, kita lanjut. Komprehensif yang keempat. Ya, kumulatif. Ini sudah saya ganti ya, kumulatif. Kumulatif itu berpikir step by step. Ini bawa step by step ya, selangkah demi selangkah secara detail dan runtut. Ini pemikiran seorang yang kumulatif itu, pikirannya runtut ya, enggak asal. Kalau pemikiran yang lain mungkin bisa juga tidak seruntut. Ini runtut karena step by step ya, pelan-pelan dalam memutuskan sesuatu perlu waktu lama sih ya. Ini kono kae enak tapi mahal, sana ya murah tapi jauh. Tapi pemikirannya tidak barbar, memutuskan sesuatu lama, itu yang kumulatif, step by step. Beda dengan yang komprehensif tadi. Komprehensif tadi itu cepat, mikir, lihat secara keseluruhan. Apa? Kamu makan minta yang seharga berapa misalnya? 30.000. Oh ya wes sana. Cepet tes. Itu komprehensif. Terus ciri-cirinya, huruf-huruf di zona tengah ya, MN lagi, yang bagian atasnya membulat dan datar ya, membulat. Jadi ini juga ada tariannya ini tadi. Ciri-cirinya juga sama. Jadi ya, turun, naik, melengkung, naik lagi, melengkung. Nah, ma ya, M lagi, naik lagi, melengkung ya. Ini ada, ini jarumnya ke bawah malahan ya, bedanya sama tadi. Kalaupun ada jarum, jarumnya ke bawah. Ya, biar jelas ya. Ini tidak boleh buka. Kalau gini buka ya. Kalau gini buka untuk sudut. Jadi ini selalu ada datar, di sininya datar. Nah, ini ya. Jadi yang saya titik-titik itu, lengkung-lengkung beda ya sama tadi. Tadi antara lancip gini, ada yang begini ya, kayak mau nulis tiangnya T. Terus kalau yang ini bentuknya melengkung ini ya. Nah, kalau M ya begini. Nah, ini. Ah, kok jelek. M-nya. Ya kira-kira seperti itu ya, kayak itu ya, M. Tadi yang atas bulat itu ya. Ini ya, ini ya, gampang ya. Ini bedanya ini dan ini sudah dipahami kok ini. Jadi Ya. kalau ciri-ciri kumulatif itu harus atasnya lengkung itu ya. Kumulatif ya. Ya, atasnya. Ini ya. Huruf di zona tengah, bagian atasnya membulat dan datar. Jadi kalau huruf yang zona atas itu melengkung, itu ciri kumulatif ya. Ya. Kumulatif. Kumulatif. Ya. Kumulatif itu kalau kita dulu kuliah ada IPK, apa itu? Indeks prestasi kumulatif. Jadi dihitung selama semester 1 sampai selesai. Itu perhitungan kumulatif. Kenapa? Karena step by step, semester 1, semester 2 dan seterusnya. Itu kumulatif. Saya mau menanyakan ya, Bu ya. Nah, ya, jadi gini aja, mungkin untuk memudahkan ya, termasuk orang yang awam tidak paham supaya mudah. Berarti tadi kumulatif itu atasnya melengkung-melengkung untuk M dan M ya. Betul. Itu nggak ada keterangan M dan N ya, tapi sama ya berarti ya, M dan M. Sama di zona tengah, bagian atasnya membulat seperti ini, melengkung-melengkung. Betul. Terus yang komprehensif yang tadi, sorry saya kembali tadi, yang komprehensif itu berarti yang melengkung yang bawah.
komprehensif ya, yang begini atasnya seperti jarum itu komprehensif ya, melengkung tapi bawah melengkung ya, terus atas lancip iya, seperti jarum. Tapi kalau yang kumulatif kumulatif ini yang atas melengkung. Nah, oke. Ya. Tapi ini tidak ada bentuk yang aneh seperti kualik tadi itu ya. Kalau tadi kan itu tadi komprehensif. Komprehensif ya. Kalau orang komprehensif berarti kalau nulis mama jadi wawa. Betul. Mirip, tetapi menurut dia itu mama. Mama ya. Dulu saya tidak percaya masa tulisan ternyata ada. Oh, ternyata iya. ada. Tapi ya. kalau yang tapi jarang. Tapi kalau untuk yang kumulatif ini, mama ya bentuknya seperti mama, seperti itu hanya bentuknya belenduk-belenduk di atasnya melengkung. Seperti ini lah bener ini persis ini naik. Nah ini sempurna ini bagus. Tapi pertanyaannya begini Bu, semua orang tulisannya nggak seperti Latin semua kan? Betul. Nah, apakah masih tetap bisa dinilai itu? Bisa. Mau huruf cetak pun mesti kan nulis N begini. Misalnya ya mau nulis huruf mau seperti apa, bisa juga dia nulisnya gini misal misalnya seperti ini bisa variasi juga orang nulis sininya lincip sininya melengkung misalnya, tapi kalau ini tidak ada ini tadi seperti jarumnya tadi ini juga tidak dihitung. Nanti ada istilahnya penilaian dari seberapa besar. Jadi orang itu bisa campur-campur. Kayak tadi ada analitis, ada investigatifnya. Kuat mana? Nah itu kita menghitung. Itu ngitung loh. Itu baru ngitung itu nanti belum yang pakai busur kemiringannya, belum nanti ukurannya. Nah ini baru kita menghitung ininya. Contohnya ini ya, tulis mama. Kemungkinan ya jangan mama tak mesti panjang ya satu kalimat. Kemungkinan dia ada, kita mau cari apa? Kumulatif, kemungkinan dia ada lengkung yang seperti ininya itu berapa ya, itu kemungkinannya dan aktualnya berapa, nanti nilainya kalau mau belajar ngitungnya bisa nanti, tapi saya tidak masukkan di sini, contoh aja ya. Misalnya kemungkinannya yang bisa dihitung titik-titik yang seperti ini itu misalnya ada 100 lah, 100 kita ngitungnya banyak ya lah, yang seperti ini katakanlah ada 17. Nah, terus ini yang kumulatif ya. Kita mundur ya. Yang ketiga tadi apa? Komprehensif ya. Ini yang komprehensif. Terus ada lagi tadi apa? Investigatif, analitis. Misalnya kita lihat yang tipe ini berapa. Yang komprehensif misalnya ternyata tulisannya seperti itu enggak ada, cuma ada satu yang mirip-mirip ya, W1 per 100. 100 ini jumlahnya ya, terus dikali 100% masing-masing nanti ini berapa investigatif. Oh banyak ternyata dia tipe yang investigatif. Ada 57 misalnya kali bagi 100. Yang analitis ada berapa? Dia juga analitis loh. Ada 49 ya, imbang loh, tapi masih kuat investigatifnya. Kali dibagi 100 itu tadi kemungkinannya yang bisa hurufnya tadi ya yang dihitung, terus dikali 100% masing-masing. Nanti ini hasilnya berapa? Ada tabelnya. Nah, tabelnya ini nanti masih dianukan lagi. Ya, ini berapa? Nanti misalnya di sini dapatnya 2, nanti dia di tabel. Kalau misalnya ini 2 ya, misalnya aja. Contoh ya, ini bukan 2 ini. Terus kalau 2 itu nanti ada hitungannya ya. Misalnya di sini kalau 2 biasanya di bawah gini ya, 2, sampai 2,2 dia ikut 2. Tapi di sini sudah di atas ini berarti sudah ikut yang 3 gitu. Nah ini ikut yang nanti ada tabelnya ya, seperti itu. Terus dari tabel itu masuknya angka berapa itu dikelompokkan lagi, jadinya apa? Jadinya yang low atau yang medium apa yang high. Jadi itu nanti baru masuk di penilaian. Oh ini analitisnya tinggi, kita mengelompokkannya seperti itu. Nah tapi tidak cuma ini, ada lagi. Kita lanjut ya, sampai sini paham. Nah sekarang ada lagi
sifat-sifat positif yang mempengaruhi pola pikir dan kecerdasan. Nanti ada yang negatif, ini yang positif ya. Sambil selesai ya. Jadi sifat-sifat positif yang mempengaruhi pola pikir dan kecerdasan. Kalau orangnya tipe ini ditambah yang seperti ini itu menguatkan. Nanti kalau yang negatif itu menghambat. Jadi punya tipe pola pikir seperti ini tapi bisa menghambat. Nah, yang menghambat nanti ini yang mempengaruhinya yang secara positif, menguatkan. Nah, itu contoh tulisannya ya. Contoh tulisannya, berpikir terbuka, open minded. Open minded dilihat dari ini ya, saya lingkari E-nya buka. E-nya buka. Kalau buka pikirannya terbuka, open minded. Nanti lawannya yang berikutnya ya. Terus kalau konsentrasi, tulisnya kecil-kecil. Kecil-kecil itu konsentrasi. Konsentrasinya bagus ya. Dia detail, konsentrasi. Ini cocoknya untuk apa nih orang kerja? Ya ini untuk audit, untuk accounting, dia teliti. Kecil-kecil itu konsentrasi. Terus yang decisiveness itu cepat mengambil keputusan. Ini nek jatuhnya bareng sama yang pola pikirnya tadi komprehensif, klop apa-apa cepet. Susah temennya ngimbangi kalau yang pola pikirnya beda. Jadi dia memutuskan segala sesuatu dengan cepat. Ini kalau dia di sininya tebel malahan. Ada tulisan yang makin lama tipis. Saya tulis oke misalnya. Sama yang nulis gini. Ininya agak hilang gitu. Kalau bolpen itu bisa kelihatan agak tipis atau agak mengecil ya tulisannya. Oke-nya. Itu nanti masuk ke lawannya yang negatif berikutnya. Tapi ini contoh aja seperti ini ya. Saya nulis oke. Terus ininya tipis. Ini itu tipis. Nah, tipisnya di sini nanti lawannya ini. Itu nanti di sifat berikutnya. Terus yang keempat, perhatian detail atau attention to detail. Perhatian ke detailnya itu ya ini kalau ada huruf harus dititik huruf J, huruf I. Di sini selalu ada titik. Ada orang yang kadang lupa, ada yang tidak dikasih titik, ada yang kelewatan. Nah itu artinya dia tidak perhatian detail. Itu pengaruh ketelitian juga. Kemudian yang kelima, fleksibel. Fleksibel itu lancar fluidity. Jadi orang itu bisa diajak ngomong dari tentang masalah ini, misalnya baru ngomong-ngomong otomotif, tiba-tiba bisa cerita tentang maksaan, itu bisa ngalir, bisa ngikuti. Nah itu model yang fleksibel. Ciri-ciri tulisannya, kalau ini tadi di ini ya, titik-titik ada. Kalau ini jenis tulisannya, kayak ini T, disambung ya, tulisannya begini. Nah, ya, biasanya kan gini, terus kesuwen, dia langsung set. Itu orang yang mengalir aja, fleksibel. Ya. Terus yang keenam, imajinasi. Imajinasi itu ada dua ya. Imajinasi abstrak dan imajinasi material. Ini yang imajinasi abstrak, itu yang atas berupa pemikiran. Yang abstrak ini yang berupa material. Jadi ingin kaya. Imajinasi itu ada yang abstrak, ada yang material. Ya, imajinasi material, aku kepengen kaya, rumahku 10 punya pesawat terbang lah. Ini yang bawahnya ini. Kalau imajinasi yang abstrak, pemikiran, konsep-konsep dan lain-lainnya tinggi, itu imajinasi ini. Semua dari pikiran. Orang bisa menemukan segala sesuatu dari pikiran, dari imajinasi. Kalau tidak punya imajinasi, tidak bisa maju. Nah, kemudian originalitas. Originalitas itu huruf-huruf tertentu yang jarang dipakai, dia pakai punya dia sendiri. Ya, contohnya huruf E, huruf apa, nanti ada yang aneh-aneh itu loh, kayak model seni kayak ya. Bukan yang tipe-tipe tulisan yang bener-bener kayak tadi yang ini apa sing tulisan baku, tetapi dia berkreasi sendiri, punyanya dia sendiri, itu original. Nah kalau yang tadi itu yang komprehensif itu kan juga bukan original itu. Bukan jarang okay. Tapi huruf-huruf tertentu yang memang itu original, punya dia sendiri, tidak ngikuti yang paten, tetapi dia pakai justru jatuhnya lebih bagus gitu ya.
Kalau itu kan opo ya, salah baca. Misalnya tulisan Latin seniman itu ya, kayak rajin banget itu ya. Ya itu nanti juga ada originalitas, ada yang macam-macam, yang seni, yang apa itu nanti ada sendiri. Tapi ini paling enggak kita kenal dulu orangnya original. Nah, punya original itu punya apa yang ditunjuk dari dirinya sendiri, enggak nyontoh sana sini, tetapi mantep. Itu menguatkan sifat-sifatnya dia positif. Terus intuisi. Intuisi itu ciri-ciri tulisannya kalau nulis pedot, nulis dikat pedot. Nah, inilah orang yang punya intuisi. Jadi memang nggak sengaja itu nulis apa misalnya nulis meja, me sendiri enggak tiba-tiba di luar pemikiran itu bisa muncul seperti itu. Nah, kita lanjut yang negatif ya. Jadi kira-kira kalau nemu ini malah menambah, menguatkan. Tapi kalau yang ini nanti yang negatif itu mengurangi ya, ini tak hapus ya, ini tidak kelihatan. Itu mengurangi, menghambat. Itu contohnya yang ini ya. Wah, loh, sorry. Kok sudah thank you. Lah, sifat-sifat negatif yang mempengaruhi pola pikir dan kecerdasan. Indecisiveness itu lawannya tadi. Ini ada tapi tidak kelihatan ya. Kalau di tulisan saya ini kelihatan, ini tipis. Ini ada di sini itu tipis, tidak kelihatan. Tipis L-nya ke sini. Itu lawannya dari yang decisif yang saya tulis oke tadi ya, yang E-nya bisa tebel. Kemudian berpikiran sempit. Kalau tadi E-nya buka, ada loop-nya di tengahnya. Ini sempit. Nah, ini yang pikiran sempit. Indecisiveness itu artinya apa, Bu? Apa? Indecisiveness itu dia sulit untuk memutuskan sesuatu. Jadi lama ambil keputusan, lamanya tadi decisiveness kan cepat. Ya. Itu ya, ini dari E-nya ya. Kemudian superficial. Superficial itu tulisan saja jadi kayak cacing. Atau mau tulis makan ya. Nah, misalnya kayak gini ya, sering tulisan apa? Superficial itu maksudnya apa? Superficial itu dia nulisnya dari yang jelas dan tidak jelas, atau tidak jelas terus cepet gitu ya, apa cepet tes cepet. Maksudnya superficial itu yang bagaimana sih, kok bisa disebut sifat negatif? Ya, karena di sini nulis ketidakjelasannya dia. Terus dia nulis asal cepet, terus ya kadang-kadang orang seperti itu suruh baca tulisnya sendiri nggak mudah. Karena terus dia kecepatan dia menginginnya jadinya seperti itu. Kadang pernah nggak nulis sendiri nggak bisa baca, nulis apa ya, aku setelah berapa bulan lupa ini apa aku bacanya, karena ngikuti ya, kita sering nulis toh sambil dengarkan kita nulis, kadang terlalu cepat terus jadi keseret, ini namanya tulisan superficial. Tulisan seperti itu itu ketidakjelasan, jadi makin lama makin tidak jelas, atau dari awal cuma kayak cacing gini-gini biar bingung sendiri, itu kan membingungkan. Betul. Mengganggu pikiran kita mau berpikir cepat jadi bingung. Tapi kemudian, dari istilah superficial itu artinya apa? Arti superficial sendiri itu. Superficial, coba kita cek persisnya ya supaya tidak salah. Superficial. Ya. Kita lihat, Bu Dia bisa bantu apa itu superficial supaya tepat yang dimaksud. Artinya, yuk. Apa arti superficial? Kalau garis besar itu ya dangkal, pikiran yang dangkal, yang asal dangkal. Dangkal. Sifat superficial, ya. Ya ada di permukaan. Jadi intinya itu ya cuman ya wes asal-asalan ya saanone gitulah. Penampilan luarnya supaya asal-asalin tadi nulis ya wes toh. Permukaannya aja dangkal, jadi tidak mendalam, nulis tuh tidak secara jelas utuh jelas, tapi dangkal asal gitu. Oh, ini orang dangkal. Berarti negatif karena dia menulisnya tuh nggak asal-asalan, males gitu ya. Jadi pemikirannya cepet dia gitu. Itu dangkal, jadi nulis ya tidak benar-benar ini tidak didalami. Itu superficial. Terus tidak perhatian detail, lawannya tadi ya, di sini pakai titik-titik itu tanpa titik, di sini ya nggak ada titik, ini tidak perhatian detail. Kemudian kebingungan, sifat kebingungan itu dilihat dari kalau tulisan itu nabrak sana nabrak sini, ini
nggak bisa mengatur dengan rapi, jadi kebingungan. Tulisannya ini G-nya nabrak M-nya ini, T-nya nabrak sana, ini saya Y-nya nabrak dengan A di sini ya, ini tabrak-tabrak begitu. Itu ada orang yang nulisnya seperti itu, terutama yang pakai panjang-panjang, bawahnya panjang, tabrak atas tabrak. Nah, dia tidak bisa memberi spasi yang tepat sehingga tidak bersinggungan. Itu saling. Itu berarti di pikirannya sendiri juga ruwet. Jadi bingung, ya. Ini saya agak bingung juga. Ya, bingung tanpa. Saya nyambung dengan intuisi tadi, menarik ya ini betul. ya. Sorry ya, saya banyak bertanya supaya kita yang melihat pun belajar paham. Karena saya juga awam ya. Tapi ini topik menarik. Itu kebingungan itu kan kadang spasinya tidak jelas, ya toh? Terus nubruk. Bedanya sama yang intuisi apa tadi? Intuisi juga spasinya kadang dia spasi-spasi sendiri gitu. Intuisi itu seperti kita lagi mikir apa tiba-tiba keluar apa, jadi putus. Aku bukan tanya itunya, tanya tulisannya itu bentuknya. Tulisannya ya jelas. Kalau tadi kan kepisah di tulisan katanya tuh keputus-putus. Kalau ini tidak putus, tapi bersinggungan atas bawah, tabrak-tabrakan. Tabrak-tabrakan dari mau nulis apa itu kayak itu ya. Misalnya mau nulis sekarang tulisannya gini, terus ini mau nulis hari nabrak di sini, nah tabrak-tabrakan seperti ini loh. Jelas toh? Barisnya berarti ya, atas dan bawah itu ya. Terutama yang tidak ada garisnya kalau nulis di kertas putih, makanya kalau sesuatu apa tes itu nulisnya harus di kertas putih yang tidak ada garisnya. Ada juga sudah bergaris masih tabrak-tabrakan tuh ya ada. Dulu saya punya teman kalau nulis ya sudah ada garis tapi L-nya terlalu tinggi, nanti kalau G-nya terlalu ke bawah, tabrak-tabrakan enggak karuan. Ya. Ini sifat-sifat negatif ya. Jadi semoga bisa dipahami ya untuk teman-teman dalam merekrut tulisan-tulisan tangan, karena sekarang ini tapi banyak yang semua computerized. Kenapa tertarik di sini? Kita bisa mengerti karakter orang bisa dengan kepribadian seseorang dengan banyak tes ya. Psikologi banyak, MBTI, yang foto karakter itu, terus ada dengan wawancara, dengan pengamatan, dengan macam-macam banyak. Tetapi yang tidak bisa dihapus, tidak bisa dibohongi, ini tulisannya sendiri, karena ini langsung dia nulis. Dan itu waktu nulis pun ada tata caranya. Orang lagi buru-buru suruh nulis terus dia analisa terus nggak bisa. Jadi waktu nulis dia tenang. Ya kalau mau ngetes seperti ini, dia duduk tenang nulis. Karena ini kan hasil apa yang ada di sini benar-benar. Ya. Kalau jawab pilihan kadang bisa tidak valid ya. Dia ngisinya salah-salah. Dia lagi capek pikir salah apa enggak mudeng asal milih, itu bisa juga tidak valid. Tetapi kalau yang tulisan tangan itu nanti sampai sedetailnya. Ini kan dari satu aspek ya. Aspek lainnya masih banyak sekali, dan itu detailnya kan tahu karakternya seperti apa, sedetail-detailnya. Itu ya, baik nanti penjurusan, kalau ini penerimaan karyawan bisa pasangan hidup pun ini cocok apa enggak cocoknya di mana. Anak sekolah mau kuliah apa ya yang cocok, itu bisa. Orang mau merit cocok enggak ini? Tapi ini etikanya harus tahu yang bersangkutan minta izin ya. Jangan asal si A terus diomong ke si B begini. Kecuali memang berkaitan dengan pekerjaan, kita hati-hati kayak kemarin itu kan. Nah, tapi kalau cuma ngerasani tok itu dia ini orang, kalau yang bagus-bagus enggak apa-apa. Ya mungkin ya, itu pun juga rahasia seseorang. Tapi yang ngolok-ngolok misal, oh ternyata dia itu penipu. Di sini oh ternyata dia ini apa-apa ya yang negatif-negatif ya. Karena ini kaitannya banyak sekali yang saya dianalisa. Oke? Ada pertanyaan? Yang baru mengetahui ini hanya yang berpikir sempit, karena itu menulis dengan ciri khas yang kelihatan. Karena menulis huruf E itu tidak ada lubangnya lah, mepet. Nah itu ya itu berarti berpikir sempit. Kalau E-nya buka. Ya, kalau si penis itu ya, indecisiveness ya. Nah itu kecil maksudnya ciri khas. Bukan, ini contoh tulisan, bukan kata kecilnya. Ini tadi loh, ini itu sebenarnya tidak kelihatan. Ini ada artinya, diperhatikan nih.
ini kan di foto ya, karena ini naik ini itu tipis. Oh, nah, itu kan berarti yang beda sama itu. tadi. Tadi saya kasih contoh tadi, oke ya tadi oke, E-nya bisa tebel. Iya. Masuk gini, sampai dengan huruf terakhir dia tetap semangat, tetap ada. Tariannya jadi dia memang model. Dan kalau ini ngecil menipis. Kecil ya, nah, kan itu bedanya itu. Kalau berpikiran sempit itu kan E-nya ndak ada lubangnya sampai ke papat gitu ya. Oh, iya. Ya, kalau super spesial itu tulisannya ya kayak cacing gitu ya. Kayak cacing tulisannya berapa. Oh. Awalnya jelas tidak jelas ya. Ya ini yang tidak detail, yang tidak perhatian detail tuh yang misalnya harusnya pakai titik I titik nggak dikasih titik J misalnya. Di sini itu udah lengkap itu. Itu berarti tidak perhatian pada hal-hal yang detail. Ya kan? Itu Terus, dalam menganalisa ada yang ketinggalan atau apa itu tidak perhatian detail. Terus itu tidak nyambung segala itu juga termasuk ya nulis tapi ini kebingungan bingung orang yang pikirannya mudah bingung tulisannya tabrak-tabrak enggak karuan. Nah, itu teman-teman. Itu barisnya Pak, itu atas sama bawah. Itu loh. Gitu. Kalau yang intuisi tadi kan putus-putus dalam satu kata itu bisa tiba-tiba mandek nyambung lagi. Kalau ini kebingungan ini atas bawahnya. Atas ya. Garisnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada. Nah. Ya, Budi ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kita tutup. Oke, ya. Ya baik Bu Indah, karena ini sudah kebalik mau mendekati penutup ya Bu Indah. Nah Bu Indah ini kan termasuk salah satu alat yang bisa digunakan untuk tes psikologi ya berarti ya Bu Indah. Nah kalau dari pendapat Bu Indah sendiri sekarang itu kan sudah banyak sekali ya Bu beredar cara menulis. Untuk misalnya kayak CPNS yang seperti itu. Nah, kalau dari pendapat Bu Indah, apakah meskipun mereka sudah berlatih kayak belajar bentuk seperti ini, penilaiannya nanti akan dinilai seperti orang teliti yang bagus-bagus gitu Bu. Nah, kalau menurut Bu Indah, kan Bu Indah pernah ya berarti sudah melakukan praktek ya Bu menilai tulisan beneran. Itu apakah ketika orang membuat-buat atau orang yang memang belajar cara menulis bentuk itu tetap kelihatan bedanya Bu? Karena kok saya merasa ini kan tes psikologi ya, kok dipelajari maksudnya kok ada kunci jawabannya gitu loh. Dan nih penilaiannya bagaimana itu kok bisa ada kunci jawabannya? Nah kalau menurut Bu Indah sendiri apakah terlihat perbedaannya Bu antara orang yang memang belajar untuk membuat itu sebagus mungkin sama yang apa adanya, begitu sih Bu Indah? Ya. Seperti kunci jawaban ya maksudnya ya. Iya betul. Jadi gini, saya pun mengerti begini, tapi merubah tulisan tangan itu tidak gampang, karena itu semengurat akar dari tangan itu. Kalaupun mau rubah, berarti ada niat untuk berubah, dan untuk berubah itu juga menurut saya ya, tetapi sebenarnya tidak benar juga, tidak murni benar, tapi seperti grafoterapi misalnya. Saya dulu pernah ngajari anak saya. Kalau kamu T-nya kurang tinggi, tinggikan supaya percaya dirimu kuat, kamu goalnya lebih tinggi dan lain-lain dengan ini. Ternyata setelah saya belajar ini, tidak cuma itu, apa itu dengan serta-merta setelah tinggi terus jadi, tetapi harus disertai dengan usaha. Ayo kamu latihan, ayo kamu banyak baca, nah itu mengimbangi, nanti berubahnya ini pasti bisa terjadi dengan keimbangan itu. Semangat itu ada. Selama itu tidak, disuruhku berkali-kali saya coba tinggi seperti apa. Kalau belum punya gambaran goal untuk hidup, nggak bisa loh. Itu pengalaman saya. Itu jadi mau orang tahu, tapi begitu dia nulis, tapi terus E-nya dibut, nanti suatu saat akan balik lagi tidak sadar. Itu karena bawaan. Kecuali itu tadi dia merubah diri ya. Nah, saya kepingin merubah diri. Dengan merubah diri tidak cuma tulisannya, tetapi tidak cuma grafoterapi harus, tetapi diikuti dengan, nah itu tadi, ini yang merubah juga, itu bersatu jadilah tulisan berubah. Tapi kalau satu sisi susah, saya ingat berapa kali saya latihan terus latihan, balik lagi. Tapi kalau sudah yakin itu bisa. Nah, terus juga orang mau tulisannya dipura-pura pun bisa, tetapi kelihatan nanti waktu tulisannya kan tidak biasanya. Tapi orang biasa tulis kan nulis. Itu terus apalagi ya
sebenarnya juga tujuannya bukan di kunci jawaban disebarkan. Ini juga perlu. Bahkan kalau tiap orang ngerti grafologi secara sederhana aja, paling enggak bisa melihat sekilas tipe temannya, tipe dalam organisasi, dalam tim, tahu oh ini tipenya yang seperti ini. Gimana aku harus memperlakukan dia, modelnya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kapan-kapan mau latihan boleh, atau mau latihan sebentar tipe apa, saya belum ada materinya ya. Kalau ada saya latihan, ini tipe apa latihan ini yang kalau gini, yang lincip nanti banyak dari lamaran-lamaran itu bisa dicek ya. Oh ini tipe apa seperti ini. Ini baru satu nanti penilaian yang untuk vocational, untuk istilahnya untuk profesi itu nanti ada beberapa ada tadi ya 10 itu, terus nanti di kelompok-kelompokkan seperti itu, terus nanti keluarlah kata-katanya. Tuh ada lagi. Saya mau bertanya Bu, ini menarik sekali ya Bu yang materinya. Mungkin nanti bisa dinilai ya, kita menulis terus Bu Ida menilai kita semua, mungkin gitu ya. Betul, ya, tapi kalau detail, kalau memang detail perlu waktu yang benar-benar yang mau detail. Kalau cuma sekilas sih tidak apa-apa bisa, tetapi kalau mau detail perlu waktu karena itu harus teliti sekali, sampai ukuran, sampai kemiringan berapa derajat, ini modelnya apa, itu banyak faktor. Ya. Oh ya, terus berarti itu menulis itu bukan sekedar menulis, misalnya nulis saya rajin, itu belum tentu bisa dinilai ya, berarti butuh format tertentu. Betul. Untuk menilai itu. Betul. Nah ini tapi tadi belum dibahas ya, tapi mungkin di topik lain mungkin gitu ya. Ya kira-kira gini, kalau mau nulis di satu lembar kertas HVS mungkin A4 ya, kalau bisa 1,5 lembar, waktu mengerjakan harus duduk, tidak sama delosor, tidak sama mungguk, tapi duduk yang nyaman, dalam kondisi pikiran tenang, tidak buru-buru, tidak stres, lagi stres jangan nulis, jadi nanti itu tercermin betul apa yang ada. Ya, tapi kalau tadi tidak penuhi syarat itu, nulisnya sambil miring, sambil tidak karuan, artinya tidak tenang, masih mikir ini nulisnya nanti tidak bisa tidak valid. Iya. Oh itu ya, berarti setengah halaman. Terus ada terakhir ditulisi tanda tangan, nama terang, tanggal. Oh gitu ya. Kalau untuk rekrutmen biasanya pakai CV juga kan, jadi CV itu juga melengkapi. Jadi bisa kalau ada pemahaman ini, oh ya, ini jadi satu. Dan satu ciri ini kalau dalam grafologi misalnya ini, pikirannya sempit langsung begitu. Enggak, ini baru satu. Minimal 4 ya 3 lah, boleh apa 4, bukan satu ya. Untuk bisa memahami, ini tipenya betul ini. Jadi enggak bisa misalnya ini, terus ini begini, itu nggak bisa ya, jadi ada dinamikanya. Nanti ini ketemu ini orang yang ditulisannya loh kok ada yang ininya satunya kan ada gede, ada yang tertutup, itu nanti sudah dihitung-hitung kayak tadi lah kok podo jatuhnya nilai sama lah, itu gimana. Nah nanti ada faktor-faktor lain inilah yang bisa mengimbang. Iya. Tuh. Nah ini saya mau pertanyaan saya belum selesai Bu. Nah tadi kan usulan saya untuk mengadakan itu kalau boleh setelah ini ya. Nah, yang saya tanyakan adalah orang itu bisa punya versi tulisan bagus dan versi tulisan cepat. Tulisan bagus itu tulisan ketika yang beneran, tulis, ayo bikin yang rapi. Dia bisa menulis rapi. Tapi ketika versi tulisan cepat, ketika kita ngomong kayak Bu Indah memberikan pendidikan sekarang, maka kita berusaha menulis cepat. Mungkin seperti dokter. Dokter tuh dia bisa punya 2 versi tulisan. Versi tulisan cepat karena dia harus bikin resep dan indikasinya. Tapi dia kalau suruh nulis yang rapi juga bisa. Nah, terus itu berarti bagaimana? Kalau seperti itu tuh kita melihatnya nanti bagaimana kalau begitu? Kan ada 2 versi, kadang orang tuh bagus dan cepat. Jadi betul ya, kadang itu buat bingung. Tapi begini, walaupun cepat, walaupun pelan-pelan, ciri khas seseorang itu tetap ada. Terus yang kedua, kalau betul-betul untuk assessment ini ya, jadi untuk betul-betul dinilai dalam mau memang ini dinilai secara valid ya, itu memang tadi ada caranya. Jadi tidak sembarang nulis. Sekarang ini misalnya kasih waktu duduk, yang dikerjakan apa itu ada instruksinya, sehingga itu mengarahkan kepada kondisi yang
baku yang valid standarnya seperti itu gitu. Jadi itulah yang bisa juga waktu mau diatur stres ya apa. Kalau seperti itu di aturannya instruksinya kalau lagi stres, nggak tentang pikirannya, lagi mikiri utang dan lain-lain, tulisannya nggak genah. Dan apa yang ditulis itu nanti ada misalnya tentang pengalaman, tentang diri sendiri apa-apa. Nah kalau yang tulisannya ndak yang model kursif ini, yang tulisan Latin itu kursif itu ya, Latin. Tulisannya tulisan bisa juga. Tapi nanti nek dites seperti itu, ada 2 pertanyaan yang tolong ditulis bisamu pakai huruf Latin. Aku ndak iso. Dicoba aja ndak apa-apa sebisanya. Untuk bandingan aja karena kita butuh itu ya. Tarian-tarian itu tadi butuh. Nanti gimana dia narik kan sesukanya dia, dari tidak pernah pun dia akan nyoba. Nah itulah nunjuknya dia juga. Walaupun tulisannya kadang orang nulis tulisannya, saya tak suruh anakku nulis tulisan huruf besar semua, kapital semua. Gimana kamu nyaman nggak apa-apa tulis loh. Dari kapital pun juga kita bisa lihat modelnya. Nanti kelihatan tadi model tariannya, lancip-lancipnya atau bulet-buletnya ya. Bulet itu melengkung itu perasaan. Ya, lancip-lancip itu logika. Ini gitu. Kalau di psikologi ada ya yang tes yang bunder kotak segitiga kayak spiral. Nah itu semua kan punya makna, itu pun bisa dipetakan di dalam tulisan secara garis besar ya. Nanti detailnya ya memang perlu belajar detail kayak gini. Begitu Pak Andri, ada lagi? Kalau sudah kita akhiri. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Sudah 1 jam lebih. Oke, saya tutup ini terakhir. Thank you. Ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.